Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. MS Dhoni 2016 adalah film berdasarkan kisah nyata seorang atlet kriket terkenal dari India bernama Mahendra Singh Dhoni yang diperankan oleh mendiang Sushant Singh Rajput. Film ini menceritakan tentang lika-liku hidup Dhoni dari dia kecil sampai dia menjadi atlet kriket yang sukses dan terkenal. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. This is a World Cup final. India 3 down. Pada tanggal 7 Juli 1981, Dhoni lahir ke dunia membawa kabar baik kepada keluarganya. Dhoni memiliki satu kakak perempuan bernama Jayanti, ayah bernama Pansing, serta seorang ibu yang mengasihinya. Beberapa tahun sudah berlalu, Dhoni sudah besar dan Pansing masih bekerja sebagai operator pompa air. Setiap hari Jayanti dan Dhoni harus pura-pura belajar ketika ayah mereka pulang kerja. Semua itu karena Pan hanya ingin anaknya fokus pada pendidikannya saja. Ia juga tak mau anaknya bernasib sama dengan dia, gaji sedikit dan bekerja sebagai operator biasa. Ini adalah Keshav, seorang pelatih kriket yang sedang mencari anggota untuk tim kriket sekolahnya. Dia melihat Dhoni di lapangan yang sedang menjaga gawang. Dhoni tumbuh menjadi anak lelaki yang gemar berolahraga dan sangat atletis. Kemampuan Dhoni menangkis bola mendapat perhatian Keshav. Maka Keshav mengirim Cintu, salah satu muridnya, untuk menanyakan kepada Dhoni apakah dia tertarik pada kriket atau tidak. Tapi Dhoni bilang dia tidak tertarik pada permainan bola kecil. Itu membuat Keshav sedikit kecewa. Keesokan harinya Dhoni dipanggil langsung oleh Keshav untuk diminta mengikuti seleksi wicket keeper sepulang sekolah. Dhoni pun setuju dan datang ke lapangan sepulang sekolah. Saat awal-awal diuji untuk menangkap wiket, Dhoni tidak begitu bagus. Tapi tidak lama setelah beberapa lemparan bola, dia semakin handal dan membuat Keshav terkesan. Akhirnya Dhoni disuruh menjadi wicket keeper di tim kriket sekolah, padahal Dhoni ingin menjadi pemukul, tapi Keshav melarangnya. Dhoni memberitahukan berita itu kepada keluarganya. Dia akan membagi waktu untuk latihan dan mengerjakan PR. Pan setuju jika hal itu tidak mengganggu pendidikannya, karena Pan tidak mau anak-anaknya berakhir seperti dia. Dia mau mereka besar sebagai orang berpendidikan yang sukses. Ya. Dhoni pun memulai latihannya sebagai wicket keeper di sekolah. Dhoni ingin belajar sebagai pemukul juga, tapi Keshav lagi-lagi menentangnya. Saat Keshav sedang di pasar dengan istrinya, Dhoni mencuri kesempatan untuk mencoba memukul bola. Saat dia memukul, bola melambung jauh dan semuanya bertepuk tangan. Saat Keshav datang, semuanya sudah kembali seperti semula. Malamnya di festival, Dhoni meminta kepada ibunya untuk membelikan sebuah poster seorang pemain kriket. Hal itu membuat ayahnya khawatir dengan masa depannya jika dia terlalu mendalami bidang olahraga, tapi istrinya lebih memikirkan kebahagiaan Dhoni. Dan ibu yakin suatu hari nanti Dhoni akan jadi orang besar. Tunggu dan lihatlah. Beberapa tahun berlalu sangat cepat. Tim Dhoni tengah bertanding untuk piala antar sekolah, namun mereka berada di situasi tidak unggul. Sampai akhirnya, Dhoni masuk ke lapangan untuk memukul bola. Saat bola dilemparkan, Dhoni melambungkan bola itu sangat jauh. Dia membawa kemenangan untuk timnya dan membuat penonton bersorak ria. Pada babak selanjutnya, Dhoni meminta kesempatan pada Keshav untuk menjadi pemukul pembuka dan mencetak poin yang tak bisa disusul lawan. Meski Keshav kurang yakin, dia tetap mempersilahkan Dhoni mengubah formasinya. Permainan pun dimulai, dan Dhoni berhasil memukul bola six run, alias bola melewati garis lapangan tanpa menyentuh tanah. Itu adalah pukulan sempurna. Aksi Dhoni membuat penonton semakin bertambah dan lapangan semakin ramai. Tak ada yang bisa menghentikan pukulan Dhoni, bahkan tak terasa Dhoni sudah mencetak senturi alias 100 run di dalam satu babak sebanyak 2 kali. Dia terus saja beraksi dan membawa kemenangan lagi bagi timnya. Ini adalah Param yang selama ini mensponsori Dhoni dari toko perlengkapan kriket kecilnya. Dia menelpon Somi, pemilik pabrik peralatan kriket, agar mau mensponsori Dhoni. Tapi Somi
terus menolak walaupun Param sudah berusaha memberitahukan kehebatan Dhoni. 2 tahun berlalu dan berita eliminasi timnas kriket India tahun 99 pun disiarkan, sedangkan seleksi U19 akan diadakan bersamaan dengan jadwal ujian akhir sekolah Dhoni. Dhoni menghadap ayahnya. Dia bilang ujian sekolah akan dimulai lusa, bersamaan dengan seleksi U19 untuk tim kriketnya. Ujian dimulai pada pukul 8 pagi dan seleksi akan diadakan pukul 11. Dhoni akan menyelesaikan ujiannya 2,5 jam saja, dan 30 menitnya akan ia gunakan untuk perjalanan menuju tempat latihan. Ayah terpaksa setuju karena Dhoni pergi begitu saja. Hari ujian serta seleksi pun tiba. Dhoni mengerjakan ujiannya tepat 2,5 jam dan langsung berangkat dibantu sahabatnya menuju stasiun untuk ke tempat seleksi. Itu ia lakukan setiap harinya. Sedangkan Param kembali membujuk dukungan Somi untuk mensponsori Dhoni, tapi Somi lagi-lagi menolak karena nama Dhoni belum begitu besar. Param pantang menyerah dan terus membujuk Somi untuk mensponsori Dhoni sampai Somi berpikir 2 kali. Di sisi lain, Deval, si presiden Asosiasi Kriket Daerah, memanggil Pan dan membicarakan tentang Dhoni bersamanya. Setelah memantau perkembangan Dhoni selama ini, ia ingin Dhoni bergabung dengan tim Central Coalfield dengan gaji Rp1.500 per bulan. Gajinya itu akan lebih tinggi dari pemain baru lainnya. Pan tentunya setuju dan akan mengatur perekrutan anaknya di tim Central Coalfield. Sedangkan Dhoni yang sedang berlatih dengan Santos, sahabat Dhoni, ये वाला शॉट कहाँ से सीखा? मजा आया? थप्पड़ शॉट कहते हैं हम इसको। dipanggil Cintu untuk segera pulang ke rumah. Di rumah, keluarga sudah memberinya kabar gembira soal perekrutan Dhoni dalam tim Central Coalfield. Dan masa depan pekerjaan Dhoni sudah dijamin oleh Deval di perusahaannya. Dhoni tak memperlihatkan rasa sukanya. Ia malah pamit dan pergi ke Param untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Param memeluk Dhoni dan mendoakan yang terbaik untuknya. Hari terus berlalu dan Dhoni belajar teknik memukul dari Santos yang juga jago dalam bermain kriket. Karena ketekunan Dhoni dalam berlatih, ia kini bisa mengumpulkan banyak uang dan membeli sepeda motor pertamanya. Lalu ia dan sahabatnya pun merayakan pencapaian Dhoni. Singkat cerita, Dhoni dan timnya berhasil masuk final di turnamen Coach Behar melawan tim pemain kriket yang terkenal handal, yakni Yuvraj Singh. Pelatih memberikan briefing. Pertandingan final ini akan ditonton oleh 2 orang dari komite tim junior India yang akan menyeleksi semua peserta yang layak masuk timnas di Piala U19 bulan depan. Permainan pun dimulai. Tim Yuvraj mencetak skor di awal permainan dan terus-menerus mencetak skor, mengungguli tim Dhoni. Akhirnya Dhoni bermain. Dia menghadapi Yuvraj yang menjadi pelempar. Dhoni berhasil memukul bola pertama yang dilempar, namun tidak dengan bola kedua. Yuvraj dan Dhoni terus saling menatap. Pukulan demi pukulan Dhoni lakukan sampai mencapai 70 run di akhir pertandingan hari pertama. Saat istirahat, Dhoni dan timnya berpapasan dengan Yuvraj. Teman-teman Dhoni sampai berhenti dan menatap Yuvraj berjalan. Mereka sangat terkesan oleh kemampuannya. Semenjak itu, teman-teman Dhoni menjadi insecure. Sehingga pertandingan babak kedua, tim Dhoni pun kalah telak. Setelah pertandingan itu, Dhoni mengunci dirinya di rumah. Cintu dan Santos datang untuk melihat keadaannya. Dhoni menceritakan apa yang terjadi di final. Tim Yuvraj mencetak skor sebanyak 839. Sedangkan Yuvraj sendiri mencetak skor sebanyak 358. Dhoni bilang bahwa sebenarnya timnya sudah kalah semenjak mereka berpapasan dengan Yuvraj di lapangan basket. Lalu pemain yang akan masuk tim junior India pun diumumkan. Nama Dhoni tidak disebutkan di sana. Sahabat, pelatih dan keluarga Dhoni sangat menyayangkan hal itu. Cintu berpikir bahwa tidak terpilihnya Dhoni pasti sudah direncanakan. Di sisi lain, Dhoni malah membeli manisan dan menghampiri teman-temannya.
Ia sudah tahu bahwa dia tidak terpilih, tapi turnamen itu membuatnya sadar untuk bekerja keras dan menjadi lebih baik lagi. Hari itu menjadi hari yang penting baginya, maka dari itu dia memperingatinya dan membeli manisan untuk teman-temannya. Dengan begitu mereka pun lega. Esoknya, Keshav mendapat berita bahwa Dhoni masuk tim yang akan mewakili wilayah timur untuk turnamen Dulep di koran. धोनी का सिलेक्शन हुआ दिलीप ट्रॉफी में। Berita itu sampai di telinga Dhoni. तेरा दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गया है। Turnamen akan diadakan besok lusa di Agartala. Anehnya, Dhoni tidak mendapat surat apapun terkait hal itu. Bahkan dia juga tak mendapat kabar dari Deval. Dhoni dan temannya pergi meminta bantuan Deval karena dia harus mengejar waktu untuk sampai di Bandara Dum Dum jam 9 esok hari. Artinya dia harus sampai di Kolkata sore ini. Sayangnya saat itu, Deval tak bisa diganggu karena lagi meeting. Setelah menunggu dengan gelisah, Deval pun akhirnya mengambil rehat dari meeting dan bertemu Dhoni. Dhoni menjelaskan situasinya. Deval mengkonfirmasi berita itu dan ternyata suratnya nyasar ke Jamshedpur. Ada jadwal penerbangan ke Kolkata hari ini, tapi ternyata sudah lewat. Temannya menyarankan untuk mengambil jalur darat, tapi Deval tidak bisa menyiapkan mobil untuk mereka karena departemen keuangan tutup. Jadi mereka harus memakai uang sendiri dan nanti akan diganti Deval. Karena Deval tidak bisa membantu, teman-teman Dhoni akhirnya mengumpulkan uang mereka masing-masing untuk menyewa mobil dan menyuruh Dhoni segera berkemas. Setelah mendapat mobil rental, Dhoni dan kawan-kawan pun berangkat ke Kolkata. Singkat cerita, setelah perjalanan lama dan sedikit kendala, mereka sampai di bandara. Sayangnya Dhoni ketinggalan pesawat yang sudah terbang sejam yang lalu. Untung Dhoni ini punya jiwa penyabar. Dia selalu mengambil hikmah dari setiap kegagalan yang dialaminya. Di sisi lain, Animesh, direktur stasiun kereta, memanggil Satya Prakash, senior Dhoni yang sudah setahun bekerja dengannya, agar mau membujuk Dhoni bekerja untuknya sebagai kondektur dan bermain kriket untuk Railways. Satya pun mendatangi rumah Dhoni dan menyampaikan tawaran dari Animesh itu. Dhoni akan ditempatkan di Kharagpur. Jika pekerjaan Dhoni bagus, ia akan dipindahkan ke Ranchi dan mendapat gaji sebanyak 5.000 rupiah setiap bulannya. Dhoni terpaksa menyetujuinya. Jayanti tahu adiknya tak menyukai pekerjaan itu, tapi Dhoni terpaksa melakukannya agar ayah mereka senang. Jayanti percaya suatu hari nanti Dhoni akan sukses dengan jalannya sendiri. Singkat cerita, Dhoni pun sampai di Kharagpur dan tinggal di rumah kecil bersama Satya dan 3 teman lainnya. आओ यहाँ रख दे भैया। हाँ भाई, रॉबिन, दीपक, जयेश। Dia harus pandai membagi waktu, di mana bekerja dan berlatih adalah sama pentingnya. Pekerjaan Dhoni sangat membosankan untuknya. Ingin rasanya ia keluar, tapi dia ingat, dia adalah tulang punggung keluarganya, dan uang yang dia dapatkan bisa terkumpul untuk akhirnya bisa menikahkan kakaknya. Di sisi lain, Jack Mohan, seorang pengelola serta pengusaha kriket India di kota Kolkata, menugaskan Dilip yang juga salah satu pengelola untuk melakukan pencarian bakat-bakat pemain kriket di kota-kota kecil, di mana Dewan Direksi akan memilih bakat-bakat itu untuk kemudian dikirim ke Akademi Kriket Nasional. Dan meeting akan diadakan minggu depan. So, I'll be honored. Good. Di sisi lain, Dhoni sedang merenung di bangku stasiun. Animesh selalu menghampirinya. अरे धोनी, Animesh menanyai apa yang sedang dipikirkan Dhoni. Dhoni bilang tidak ada, tapi Animesh memintanya untuk lebih terbuka. Maka Dhoni mencurahkan isi hatinya. Dhoni ragu akan apa yang sedang ia kerjakan sekarang. Bukannya tidak suka dengan pekerjaan kondektur, tapi dia sebenarnya ingin bermain kriket lagi untuk meningkatkan kemampuannya ketimbang bekerja di stasiun setiap hari. Dia ingin meninggalkan semuanya dan pulang, namun dia selalu memikirkan ayahnya. Pikiran ini sangat mengganggunya dan membuatnya sedikit depresi. Animesh bilang bahwa semua masalah pasti ada solusinya dan menyuruhnya jangan terlalu mengkhawatirkan pekerjaannya. Animesh akan mengurus absen Dhoni agar dia bisa tetap bermain dimanapun dan kapanpun. चलो अब, चल। थोड़ा स्पोकन इंग्लिश ठीक करो अपना। Dengan begitu, Dhoni kembali beraksi di lapangan. Dhoni lagi-lagi memenangkan banyak pertandingan dan menjadi bintang lapangan. हैं या सच्चे हैं सपने आखिर
Sedangkan di stasiun, para pekerja mencibir ketidakhadiran Dhoni. Setelah 6 bulan pergi, Dhoni akhirnya pulang ke rumah kecil bersama Satya dan kawan-kawannya. Mereka bersama-sama nonton Piala Dunia Kriket India yang kalah melawan Australia. Saat Dhoni ke dapur untuk membuat kopi, teman-teman Dhoni lalu menyinggung Yuvraj sebagai timnas kriket yang mulai karirnya bersama Dhoni. Namun dia malah gagal membawa Piala Dunia. Dengan begitu mereka khawatir dengan karir Dhoni. Tak lama Animesh memanggil Dhoni. Ternyata ada yang melaporkan Dhoni karena absennya. Petugas dari pusat akan datang untuk melakukan penyelidikan besok lusa, dan Animesh memberi saran kepada Dhoni untuk mempersiapkan jawabannya. Thank you, sir. Dhoni tak bisa fokus, dia takut. Lalu ia pergi ke tempat di mana dia sering berpikir sendirian. Tak lama sebuah kereta datang. Dia mendengar orang-orang menyorakkan namanya dari kereta itu, seakan-akan kereta itu adalah kesempatannya mengejar mimpinya. Dia berlari dan menaiki kereta itu untuk pulang kampung. Ayah mengira Dhoni hanya libur sebentar. Lalu Dhoni menjelaskan bahwa dia sudah keluar dari pekerjaannya di Railways karena ingin fokus bermain kriket dan tidak bisa melakukan keduanya secara bersamaan. Dhoni akan buktikan bahwa pilihannya adalah benar dan minta waktu untuk membuktikan kesuksesannya. Ayah yang kecewa tak mau mendengarkan Dhoni. Keesokan harinya, Dhoni tetap melanjutkan turnamennya di Deodar. Di sana, petugas Talent Research Development Wings alias petugas pencarian bakat sudah datang. Dhoni sepenuh hati menunjukkan kemampuannya dan membuat mereka terkesan. Namun saat didiskusikan, nama Dhoni diperdebatkan karena permainannya bagus, tapi tekniknya tidak bagus. Meski begitu, Kintu memberitahu Dhoni bahwa dia berhasil masuk tim A India. Dhoni pun sangat bahagia. Dhoni lalu berangkat mewakili negaranya untuk meraih kejuaraan kriket. Dhoni kini menjadi sorotan publik karena kemampuannya yang luar biasa sebagai batsman. Bahkan dia mendapat penghargaan sebagai Man of the Match alias bintang kriket terbaik. Dhoni terus membawa kemenangan untuk India dan mendapatkan banyak penghargaan. Keluarga dan teman-temannya semakin bangga dengan pencapaian Dhoni. Di pertemuan untuk pemilihan tim melawan Bangladesh, Dhoni banyak diusulkan. Dhoni pun terpilih sebagai kaptennya. Semua orang menonton pertandingannya melawan Bangladesh di TV. Tapi Dhoni beberapa kali gagal memukul bolanya dan pukulannya berhasil ditangkap oleh tim Bangladesh. Performanya menurun di pertandingan melawan Bangladesh. Itu membuat Chitu khawatir akan ketetapannya di dalam tim. Sedangkan ayahnya kecewa berat. Dhoni dan tim harus kembali untuk mempersiapkan fisik di babak berikutnya. Di pesawat, ia duduk bersebelahan dengan Priyanka. Priyanka merupakan fans dari Sachin, salah satu rekan tim Dhoni. Dia meminta pramugari untuk memintai Sachin tanda tangan, tapi pramugari bilang bahwa mereka sangat lelah dan tidak boleh diganggu. Priyanka kecewa. Lalu dia baru sadar bahwa ada orang yang duduk di sebelahnya. Dia mengambil kesempatan dan meminta bantuan Dhoni untuk mendapatkan tanda tangan Sachin. Akhirnya Dhoni mau melakukannya untuk Priyanka. Priyanka berterima kasih, namun Priyanka baru sadar, ternyata Dhoni satu tim dengan Sachin. Ia lalu minta maaf karena tak mengenalinya. Dhoni bilang itu wajar, karena dia belum melakukan sesuatu yang berkesan untuk setiap orang. Priyanka lalu mendoakan Dhoni di pertandingan besok, Dhoni akan bersinar seperti bintang memenangkan pertandingan besar. Dhoni lalu minta kontak Priyanka, jika doanya terkabul, ia akan berterima kasih. Di apartemen, Santas menelpon Dhoni untuk menanyakan keadaannya. Dhoni tak yakin ia akan dipanggil untuk babak kedua. Tapi tak lama, telepon lain berdering yang memberitahunya bahwa Dhoni akan bermain di formasi 11 di pertandingan selanjutnya. Keesokan harinya, Dhoni mendapat giliran pertama memukul bola untuk mencetak banyak poin, di mana akhirnya Dhoni mencetak senturi dan kembali berjaya lagi.
Citu memberi manisan kepada para guru untuk merayakan kemenangan timnas India. Di sisi lain, Dhoni menelpon Priyanka untuk berterima kasih dan meminta bertemu. Thank you. Ternyata Priyanka tinggal di Delhi. Priyanka bilang Delhi itu tidak terlalu jauh loh. Dhoni pun tidak masalah dengan jaraknya. Kini hidup Dhoni semakin berwarna semenjak kehadiran Priyanka di sisinya. Ya kini juga jadi brand ambassador di beberapa merek terkenal. Conquer the world with Sanjay Godawat Institutes. Beberapa hari kemudian, Dhoni kembali menemui Priyanka dan memberitahunya bahwa dia akan pergi ke Ranchi lalu ke Pakistan. Priyanka menyatakan rasa cintanya pada Dhoni. Tapi ia tak mengharapkan jawaban karena Dhoni sedang sibuk mewakili negaranya. Dhoni menyuruh Priyanka menghubungi Citu karena teleponnya akan dimatikan. Dhoni lalu kembali beraksi di lapangan melawan Pakistan. Performanya sangat bagus dan kembali membawa kemenangan. Ayah sangat bangga pada Dhoni karena dia salah menilai Dhoni yang akhirnya bisa sesukses ini. Dhoni lalu menelpon Priyanka, namun pulsanya habis. Dhoni lalu keluar dan menanyakan kepada penjaga toko tentang telepon umum, tapi dia meminjamkan teleponnya di tokonya secara gratis. फोन के ऊपर ही Priyanka ingin Dhoni memenangkan pertandingan dan segera kembali. Lalu Priyanka menyarankan kado apa yang harus dia beli untuk Valentine. Dhoni minta jam tangan. Sedangkan Dhoni tak mempercayai Valentine, tapi dia akan membelikan kado untuk Priyanka. Mendengar itu, Priyanka jadi ragu apakah mereka akan punya banyak waktu. Dhoni meyakinkannya, lalu menutup teleponnya. Singkat cerita, hari Valentine sebentar lagi akan tiba. Priyanka sangat senang dan pergi membeli jam tangan untuk Dhoni. Begitu juga dengan Dhoni, dia membeli hadiah Valentine untuk Priyanka. Tapi sayangnya, di perjalanan pulang, Priyanka mengalami kecelakaan. Sedangkan Dhoni tetap bermain di lapangan dan lagi-lagi memenangkannya. Lalu Dhoni menghubungi Citu untuk menanyakan Priyanka yang tidak bisa dihubungi. Citu punya nomor teman-teman Priyanka, jadi dia akan mencarinya. Dhoni sampai di Ranchi dan dijemput Param. Dhoni lalu menghubungi Citu lewat HP temannya untuk menanyakan Priyanka, karena Citu tidak menjawab panggilannya dari tadi. Citu terdengar gugup. Lalu akhirnya, dia menyampaikan kepada Dhoni kalau Priyanka mengalami kecelakaan dan tidak selamat. Setelah mendengar itu, Dhoni turun dari mobilnya dan mengambil waktu sendiri. Dia sangat terpukul. Kondisinya ini sangat mempengaruhi performanya bermain, di mana akhirnya dia dan timnya pun kalah dari Bangladesh. Warga protes di depan rumah Dhoni. Mereka tidak terima dengan kekalahannya. Di sisi lain, Deva menghampiri Dhoni dan menyampaikan betapa bangganya dia akan kesuksesan Dhoni. कहाँ है सब? Dia juga minta maaf untuk kejadian waktu itu, di mana dia tidak bisa membantu Dhoni karena dia sedang meeting. Walau begitu, Dhoni tidak akan membencinya karena Deva sudah banyak membantunya. खुश रहो. Thank you sir. Dhoni memperbaiki motornya yang tidak mau menyala sambil memutar momen-momen kegagalannya di pertandingan melawan Bangladesh. Singkat cerita, India lagi-lagi melawan Pakistan di kejuaraan final T20. Keadaan sangat tegang. India dan Pakistan sangatlah imbang. That's a huge wide. Di akhir pertandingan, Dhoni berbicara dengan pelempar. Lalu pukulan terakhir pun berhasil ditangkap dan India memenangkan pertandingan. The T20 World Cup. 4 bulan berlalu begitu cepat. Kini Dhoni sudah menjadi kapten tim. Dia mengikuti konferensi pers untuk mendiskusikan beberapa pemain yang akan dia pilih. Dia ingin mengeluarkan 3 pemain dari tim karena mereka adalah fielder alias penangkap bola yang lemah. Walaupun itu akan menyulut kontroversi, tapi Dhoni percaya ini adalah cara yang terbaik. Para dewan mendiskusikannya अभी 3 साल बाकी हैं. This will have large scale implications. dan mempercayakan Dhoni untuk keputusannya itu karena kemampuannya yang tidak diragukan lagi. Singkat cerita, India menang melawan Australia karena fielder yang berbakat ini. Commonwealth Bank Series
They've beaten Australia. Doni pun kembali menjadi bintang. Dia disorot koran di mana-mana dan semakin sukses. Saat kembali ke hotel, Doni melupakan kartu kamarnya sehingga dia meminta bantuan seorang magang di sana yang bernama Saksi. Ternyata Saksi tidak mengenal Doni dan memaksa meminta KTP-nya. Tapi Doni bilang KTP-nya ada di dalam kamar sehingga Saksi membukakan kamar Doni terlebih dahulu untuk melihat KTP-nya. Doni berbohong kalau dia tidak membawa KTP-nya, dia hanya modus saja kepada Saksi. Saat Saksi kembali, rekan-rekan kerjanya datang dan memberitahunya siapa sebenarnya Doni itu. Sehingga Saksi datang kembali ke kamar Doni untuk meminta maaf karena tak mengenalinya. Semua itu karena dia tidak suka kriket. Sehari kemudian, Doni menghubungi Saksi yang sedang kuliah. Model by Joe Harry Window. It was evolved by two Doni bilang dia akan kembali ke Kolkata besok lusa, tapi ternyata Saksi sedang di Aurangabad. Lalu Saksi mengatakan bahwa Aurangabad tidak sejauh itu. Kalimat itu mengingatkan Doni dengan Priyanka. Oke, bye. Tapi malamnya, Doni menelpon Saksi lagi. Dia bilang sudah di Aurangabad dan akan tinggal di sana selama 2 hari. Jika berkenan, Doni minta Saksi mengunjunginya. Saksi datang dengan Ritu ke hotel Doni. Ritu tak menyangka, ternyata Saksi janjian dengan Doni. Lalu mereka bertiga pun jalan-jalan di Aurangabad. Setelah pertemuan di Aurangabad, hubungan Doni dan Saksi semakin dekat dan berpacaran. Hal ini menarik perhatian media. Saksi jadi incaran reporter di mana-mana, bahkan media sampai menunggu di depan kampusnya. Lalu Doni menelpon Saksi karena tes keduanya akan dimulai dan ponselnya akan dimatikan. Saksi lalu menanyakan kelanjutan hubungan mereka. Berita-berita yang tersebar menyakiti perasaannya. Mereka berpacaran, namun tak bisa mengakui itu di media. Lalu Saksi bertanya pada Doni, hadiah apa yang Doni mau untuk Valentine besok. Doni kembali berwisata ke masa lalunya dengan Priyanka yang meninggal setelah membeli kado untuknya. Sehingga Doni bilang tak percaya Valentine. Dengan begitu, Saksi tak beli kado dan menutup panggilannya. Tak mau mengalami kegagalan cinta kedua kalinya, Doni kembali menelpon Saksi dan menanyakan apakah Saksi mau menikah dengannya. Saksi sangat bahagia dan tentu menerimanya. Dan setelah tim India berhasil memenangkan pertandingan melawan Afrika, Doni pun menikahi Saksi dengan meriah. Setelah berbulan madu, final Piala Dunia pun datang. 174 for Kini India harus melawan tim Sri Lanka yang terkenal bagus. Sachin dan Virender menjadi pembuka, namun gagal memukul bola. Left on the pads. Edged and taken. It's Melihat timnya yang terus kehilangan wiket, akhirnya Doni turun ke lapangan. and this is a World Cup final. India 3 down. This is a massive moment in the World. Doni terus-menerus mencetak skor. Semua orang bersorak dan ibunya tak berhenti mendoakannya. There's dancing in the air. The prayers begin. Pertandingan berlangsung dengan sengit. 4 run dan 11 bola tersisa. Semua penonton tegang. What a moment this is. Bola terakhir berhasil dipukul Doni sampai keluar lapangan. Dhoni finishes. Sorakan kemenangan pun terdengar. India berhasil memenangkan Piala Dunia dengan penuh kebanggaan setelah 28 tahun kalah. Dan begitulah akhir dari film MS Dhoni Untold Story ini. Dia menjadi legend karena pencapaiannya dan gelarnya menjadi Man of the Match. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.